Pertama, kita kumpulkan dulu data-data yang dibutuhkan. Ada laba kotor, total aset, dividen, dan price. Nah, data-data ini dapat kita ambil dari laporan keuangan tahunan dan juga ada di website Yahoo Finance. Nah, setelah itu kita hitung gross profit asset dan dividend yield dari masing-masing perusahaan dengan rumus untuk GPA, yaitu laba kotor dibagi dengan total aset. Sedangkan DY adalah dividen dibagi price. Pertama, kita hitung GPA untuk perusahaan Ali Agro Tbk dengan kode AALI, yaitu laba kotor dibagi dengan total aset, menghasilkan 0,04333. Nah, begitupun untuk perusahaan berikutnya, sehingga kita tinggal drag saja. Kemudian kita hitung DY untuk perusahaan Ali Agro Tbk dengan kode AALI, yaitu dividen dibagi dengan price, menghasilkan minus 0,05402. Begitupun untuk perusahaan berikutnya, sehingga kita tinggal drag saja. Setelah mengetahui GPA dan DY-nya, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian agar dapat dikelompokkan menjadi G1 sampai G5, kita perlu data rentang total, yaitu GPA terbesar dikurangi GPA terkecil. Nah, GPA terbesarnya yaitu 23,98638, sedangkan GPA terkecil yaitu minus 0,54360. Itu menghasilkan 24,52998. Setelah itu, hitung lembar setiap kuintil dengan cara rentang total dibagi 5, karena kita akan mengelompokkannya menjadi 5 kategori. Sehingga untuk kuintil 1 itu rentangnya dari minus 0,54360 sampai minus 0,54360, ditambah lebar setiap kuintilnya, yaitu menghasilkan 4,36240. Untuk kuintil 2 berarti dari 4,36241 sampai 4,36241 ditambah lebar kuintilnya, yaitu menghasilkan 9,26839. Begitupun untuk kuintil 3, 4, dan 5. Setelah mencari rentang, lalu kita kelompokkan dari G1 sampai G5. Nah, untuk G1 itu dari minus 0,54360 sampai dengan 4,36240. Berarti yang termasuk ke dalam G1 adalah kode perusahaan VAST sampai LPPF. Untuk G2 itu dari 4,36241 sampai 9,26839. Berarti yang termasuk ke dalam G2 hanya perusahaan dengan kode ASGR. Untuk G3, G4, dan G5 caranya sama, sehingga didapatkanlah seperti pada tabel tertera. Setelah mengelompokkan, kemudian kita sortir dan akumulasi perusahaan yang tergolong kategori G4, G5, D4, D5, G4, D4, G5, D5 untuk membuat portofolionya. Lalu kita lengkapi data-data yang diperlukan, yaitu ada EPS tahun 2023, price T-1 atau price tahun 2024, price T plus 0 atau price tahun 2025. Setelah data sudah lengkap, kita hitung return masing-masing perusahaan tersebut dengan cara price T plus 0 dikurangi dengan price T-1, lalu dibagi dengan price T plus 0. Setelah selesai dihitung semua, lalu kita akumulasikan total return untuk G5 dengan cara menjumlahkannya. Lakukan hal yang sama untuk G4, D5, D4, G4, D4, dan G5, D5. Dari beberapa perusahaan yang masuk ke dalam portofolio tersebut, kelompok kami memilih perusahaan MBAP untuk dijadikan bahan video tugas UAS mata kuliah statistika kali ini. PT Mitra Baradi Perdana Tbk didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992.
Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki izin pertambangan batubara dan wilayah izin usaha pertambangan PT Mitra Bara Adi Perdana terletak di Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas masing-masing sebesar 1.736,25 hektar dan 1.030 hektar. Perseroan memulai kegiatan operasional pertambangan batubaranya pada tahun 2008 dan hingga saat ini telah diperkuat oleh sinergi antar entitas anak serta integrasi infrastruktur yang mengakomodasi kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi dari hulu hingga hilir. Produk unggulan perseroan adalah batu bara berkualitas tinggi dengan medium CV, low ash, low sulfur, yang sangat diminati oleh pasar internasional berkat karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. PT Mitra Bara Adi Perdana bersaing dengan perusahaan besar seperti PT Harum Energi, PT Bukit Asam, dan PT Indika Energi di sektor tambang. PT Harum Energi Tbk didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Asia Antrasit. Kemudian pada tahun 2007 berganti nama menjadi PT Harum Energi. Harum Energi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 Oktober 2010. Harum Energi bergerak pada bidang usaha aktivitas perusahaan holding, aktivitas investasi, pertambangan, perdagangan, industri, dan aktivitas konsultasi manajemen. Sebagai suatu perusahaan induk, Harum Energi melalui entitas anak dan entitas asosiasi menjalankan portofolio usaha di bidang pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pengolahan dan pemurnian nikel, serta logistik. Rantai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal merupakan salah satu keunggulan Harum Energi terhadap perusahaan lainnya pada industri sejenis yang membuatnya mampu menjaga efisiensi operasional dan berkembang dalam hampir setiap siklus komoditas, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini didukung dengan ketersediaan dan kepemilikan jaringan jalan angkut, fasilitas pengolahan, pelabuhan muat, serta armada kapal tunda dan tongkang yang melengkapi operasi yang dilakukan oleh Harum Energi. PT Bukit Asam Tbk didirikan pada tahun 1981 dengan nama perusahaan Perseroan Tambang Batubara Bukit Asam atau yang disingkat dengan PTB. Perusahaan ini melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada tanggal 23 Desember 2002. Saham perusahaan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTBA. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pemerintah Indonesia membubarkan Perum Tambang Batubara dan melakukan penambahan penyetoran modal negara ke dalam modal saham perusahaan Perseroan Tambang Batubara Bukit Asam. Dengan demikian, Bukit Asam menjadi perusahaan batubara satu-satunya yang dimiliki oleh negara. Perusahaan memasuki babak baru dengan resmi bergabung dalam holding BUMN Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebagai induk holding. Bergabungnya perusahaan ke dalam holding tersebut memberikan efek domino dalam kebijakan perusahaan, diantaranya dengan perubahan nama dan status PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. PT Indika Energi Tbk atau dengan kode saham INDI sebelumnya dikenal dengan nama Dipta Diwangkara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dengan melepas 937.284.000 saham atau 20% kepemilikannya. INDI merupakan perusahaan energi terpadu berbasis di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan layanan pendukung energi melalui 3 segmen utama, yaitu sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Segmen sumber daya energi berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pemrosesan batubara yang dijalankan oleh anak perusahaannya yaitu PT Kideco Jaya Agung dan Multi Tambang Jaya Utama yang terletak di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Segmen layanan energi menyediakan layanan rekayasa, pengadaan
pengadaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta logistik untuk industri batubara, gas, dan minyak bumi yang dioperasikan oleh PT Tripatra Engineers and Constructors, PT Tripatra Engineering, dan PT Petrosea Tbk. Sementara itu, segmen infrastruktur energi yang mencakup transportasi pertambangan, logistik, dan pembangkitan listrik dijalankan melalui PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk dan PT Cirebon Electric Power. Secara keseluruhan, INDI memiliki lebih dari 20 anak perusahaan, antara lain PT Indika Energi Infrastruktur, PT Indika Multi Engineering International, dan PT Indika Mineral Investindo, serta lain-lain. Untuk mendapatkan harga wajar saham dapat dihitung dengan akar dari 1,5 dikali 15 dikali earning per share dikali book value, sehingga didapatkan seperti tabel yang tertera. Untuk mendapatkan nilai margin of safety, caranya yaitu harga wajar dikurangi harga pasar saat ini dibagi dengan harga wajar, sehingga didapatkannya seperti tabel yang tertera.